tadi kan aku telepon ke KJRI. Mas Sandro tadi kan telepon ke aku kan, terus disuruh telepon ke KJRI. Nah, aku udah telepon ke KJRI nanyain kapan bisa diambil paspornya. Soalnya kan kemarin pas aku bikin kan itu KJRI kan nyuruh tunggu telepon dari KJRI gitu kan. Jadinya ya aku nunggu telepon. Nah, terus tadi Mas Sandro suruh aku telepon ke KJRI. Nah, aku udah telepon. Terus pihak KJRI minta kertas ya, nomor pengambilan itu kan ada 4 digit katanya kan. Itu yang kemarin tak foto itu nggak jelas, jadinya aku nggak bisa baca, tulisannya ngeblur. Oh, kamu cari Koko Steven, Mando? Aku nggak ada, Dok. Kan kamu nggak ngasihnya ke aku, Dok. Oh ya maaf ya. Tadi aku udah telepon Koko Steven tapi nggak diangkat. Om libur deh sekarang. Besok teleponan. Oh, gitu ya. Iya. Ya udah besok. Soalnya imigrasi sudah ngejar-ngejar, Dok. Imigrasi sudah ngejar aku sekarang. Oh ya maaf ya, Miss ya. Sekali lagi aku minta maaf. Tentang apa? Udah nggak apa-apa. Ya tentang semuanya lah, aku udah bikin kesel, udah bikin riwah semua orang, banyak orang udah bikin riwah ya. Kita di sini ketawa. Kita kan nyantai aja. Nyantai aja, aku sama Mas Andro itu nyantai, cuman kan ya ngesano aku pas aku diamuk sampean nggak sabar gitu aja. Mas Andro di situ ya, Miss? Iyalah. Mas Andro di sini. Tadi tak telepon gak diangkat. Oh ya? Tadi kan aku telepon KJRI, terus aku disuruh kasih nomor itu, yang 4 digit itu. Lah sedangkan kertasnya kan nggak sama aku, jadinya kan aku nggak tahu. Lah kenapa kemarin kok nggak difoto dengan jelas? Aku aja minta ke kamu malah minta balik ke aku. Tak kira kan Miss ini udah minta ke Koko Steven, tak kira nih kan kayak gitu, jadinya kan. Jangan kamu kira, jangan kamu sangka, jangan kamu duga. Berapa kali aku ngomong kayak gitu. Bener nggak? Jangan mengira, karena apa yang kamu kira saya tidak mengira-ngira. Dan jangan kamu pikir, karena apa yang kamu pikir saya tidak pernah mikir. Nah itu loh. Makanya ngomong itu das-das, sakset, iya, enggak. Masa Andrew sampai amuk-amuk, nyatanya kan nggak ada masalah toh? Alhamdulillah. Makanya, ya wes ya. Berarti sekarang Koko Steven libur. Iya, besok aja ya di telepon ya. Oh ya udah besok. Oke. Pagi tak telepon, terus aku telepon ke KJRI gitu ya. Iya sayang. Udah ya. Oh ya udah. Oke, yo, Bapak. Sebenarnya nggak perlu minta maaf karena saya sendiri juga sudah lupa, ya Mas Andro ya. Dengan apa yang terjadi itu kita secepat banget lupa. Karena kalau nggak, kayak saya selalu bilang, yang sudah berlalu lupakan, yang sekarang ada kita hadapi, yang belum datang jangan dikhawatirkan. Waduh. Jadi ini sabda Pandita Ratu ya. Jadi sekali lagi saya selalu bilang jangan terlalu khawatir karena kekhawatiran Anda yang terjadi itu cuma 25%. Jadi hadapi. Kayak mbak-mbaknya yang data ganda, ilangi kini, rabi datanya gak podo, jarene Mas Andro gak iso proses. Kamu bilang bisa ya? Sorry, bisa salah ngomong. Lah siapa sih ngomong gak iso? Bisa, aku ngomong bisa kok. Siapa sih ngomong gak iso kae? Awakmu sih ngomong gak iso. Tak keplak yo, aku gak pernah ngomong gak iso loh. Sih ngomong gak iso. Lah wengi iki kamu itu belum pernah nikah, gak ngerti. Makanya kalau ada orang nikah ke Hong Kong ya jangan dikasih advice, suruh dia cari kita. Bisa. Bener nggak? Nikah dengan data beda nggak bisa, harus pulang Indonesia. Cari kita, ngono ora? Oke. Jadi jangan mengatakan sesuatu tidak bisa. Saya selalu bilang bisa kalau ada niat. Ada niat dan dana. Niat tok gak ada duit. Gak iso. Gak ada duit gak iso ya. Gak iso. Iso. Lah piye? Utang. Duh. Utang kayak arek-arek. Iya. Tapi sekali lagi, oke. Data beda, nggak punya uang, bisa nikah? Bisa. Nggak bisa? Nggak bisa? Bisa. Lanangannya gak ono? Ya, ngomong kayak lanangannya ya. Lo kan jauh orang mana yang ngomong bro? Iya. Kita itu ngomong itu harus, kadang-kadang saya minta maaf, ngomong saya itu ada komanya. Kan saya itu orang Jawa, jadi agak sopan. Saya itu tidak bisa ngomong ditabrak-tabrak. Jadi, iya kayak gitu. Jadi buat sampean mbak yang setelah bilang menikah beda data,
Tidak bisa. Sini. Kita serba bisa, Mbak. Kasarannya mau ngomongi saya sama Mas Andro no disuwilingi karo dhuwit no maju kabeh ndak sing ngene ngene. Sebenarnya bukan di uang. Lah terus piye? Enggak, bukan di uang. Tapi kalau kita melihat seseorang punya tujuan dan tujuan itu terhambat Karena sesuatu hal, dan kenapa kita bisa nggak bantu dia. Nah, jadi kalau uang itu kan bukan poin. Sekarang punya uang, nggak ngerti caranya piye. Oh, betul. Uang tidak bisa membeli segalanya. Nah, kalau ada orang bilang bahwa segalanya harus pakai uang, dan kalau nggak pakai uang itu namanya munafik, aku daftar jadi orang munafik. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Ya karena tahu sendiri kehidupanku emang duwe akeh. Iso urip nang kene. Iya juga sih. Nah, aku begitu. Jadi sebenarnya poinnya bukan di uang. Iya, How-to-nya. Bagaimana caranya mencapainya. Betul, Kalau misalnya betul. kita nggak punya uang hari ini, ya mungkin itu tidak terlaksana hari ini. Tapi kan itu tidak berlaku buat besok, buat lusa. Bulan depan kan kita masih bisa. Oh iya, saya setuju itu. Jadi kalau kan banyak hidup ini harus punya uang. Ya, aku kan nggak perlu ngomong sama Miss Yuni. Betul karena ya kita dan Anda pun nggak perlu menceritakan pada saat nggak punya uang terus gelandang, kan nggak perlu juga. Iya sih, malu ya. Jadi saya minta maaf. Makanya kita sampaikan ke mereka bahwa bukan uanglah segalanya, tapi cari tahulah jalannya. Iya, uang bukan segalanya, belajar. Nah, pengetahuan lah itu yang Oke, yang harus kalau dikejar. kita sebagai pembantu, kita tidak diwajibkan belajar tentang apapun. Oh, iya. Benar nggak? Karena kita kesini tujuannya bukan belajar loh, Mas. Cari duit. Nah, karena punya masalah, terbentur masalah, makanya belajar. Nah, makanya setelah belajar pinter. Nah, setelah pinter gak butuh aku. Lah. Itu lebih bagus. Lah ya itu lebih bagus. Tapi kan kita harus ngasih step by step, Mas. Betul. Kita nggak bisa ngasih orang dengan porsi kita. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, tak kasih tahu, Mbak. Saya itu pernah nggak makan. Benar nggak? Saya itu pernah tidur di taman. Itu nyata, tapi sampai hari ini bisa Dan itu kan berdiri. nggak punya duit toh. Lah wis gak Malah mangan. minus kan? Ya lek minus ora wong gak ono piye lek minus ora utang soalnya kok Ora utang. orang ngombe banyu di kos WB itu loh. Dibuka kan? Iya. Ya, sama, emang kita gak kayak gitu dulu. Dan nggak pilek dan tidak pilek, sekali lagi tidak pilek. Jadi kalau uang itu segalanya enggak juga bagi kami ya, tapi tidak punya uang ya tetap bisa hidup ya, tapi yang penting usaha kita seperti apa dan bagaimana. Dan saya percaya uang tidak bisa membeli kebahagiaan itu. Uang itu butuh, tapi uang itu bukan dewa. Dan jangan pernah mendewakan uang. Iya, kalau itu saya sepakat. Jangan mentuhankan uang. Tapi jangan tidak mau uang. Yo. Loh, jangan anti uang. Ya, nggak anti kita. Loh, like kita nggak anti. Jangan lebokno ngene lho. Sakniki. Jangan Mbak, saatnya di sini. Jadi kalau dibilang uang kita tidak mau, kita mau ya. Dan banyak orang kan yang komen, iya kan kontennya cari uang. Loh, kan kita di awal pendidikan. Sebenarnya gini ya, kalau ada yang bilang seperti itu kontennya cari uang. Ini seperti apa yang disampaikan oleh banyak YouTuber. Oke, kenapa itu? Jadi ketika mereka berasumsi cari uang, lah kalau memang jalannya ada, kenapa enggak? Oh, oke. Dan yang kita buat itu kan bukan sesuatu yang merugikan. Betul. Ya kan? Apa Tidak salahnya? merugikan. Dan juga ada yang mau cerita. Iya. Ya kan? Jadi meluapkan. Boleh orang berasumsi bahwa kita cari uang dari konten, itu boleh. Itu hak mereka. Betul. Tapi bagi kita, kan kita mendengarkan. Dan ternyata dengan meluangkan waktu dan mendengarkan mereka, bisa jadi uang, why not? Oh, oke. Setuju. Ya kan kita dengerin tuh. Masalah loh itu. Sopo sing dikasih masalah? Negatif loh itu. Energinya itu. Saya tanya, siapa yang mau dikasih masalah? Siapa yang mau dengerin masalah sebegitu banyaknya? Saya tanya. Kita mau loh. Paham nggak? Malah nggak minta imbalan ya? Lah, kita nggak meminta mereka.
melegakan hati mereka, memberikan solusi kalau mereka mau pakai saran kita. Terus salahnya kita di mana? Dengan kata-kata bahwa mencari konten, ya cari itu uang. orang-orang yang nggak bisa melakukan kayak kita. Yang ngomong kayak gitu. Kan dia punya tujuan untuk mendidik, bukan memberikan candu. Apa? Mereka kan tujuannya mendidik, bukan memberikan candu. Itu urusan mereka. Mereka nggak mau menguangkan, mereka nggak tahu caranya bisa jadi uang, itu kan urusan mereka. Iya kan? Dan dia berkomentar terhadap apa yang kita lakukan. Untuk sekedar dia bilangnya cari uang. Mohon maaf, kita itu bukan yang pertama pemain YouTube, guys. Iya kan? Tapi kritikannya pedas. Kenapa kita? Sekarang konten yang tidak ada faedahnya, hanya mengumbar aurat, ayo. Gibah, ya kan? Perselingkuhan. Kenapa nggak mereka mengkritik yang begitu? Kenapa mereka mengkritik sesuatu yang dibutuhkan sama teman-teman? Ayo. Benar. Ayo, ngejak ngopi, tak jak ngopi. Yang mau ngomong. Paham. Tapi sekali lagi, kami tidak sakit hati. Oh iya sih. Padahal kan nggak tahu. Dan kami tidak akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Oke? Iya sih. Benar juga. We live must be go on. Hidup kita kan terus berjalan. Iya, dan tunggu lagi rencana kami berikutnya gitu. Dan kritikan itu iya bagus juga, kita bisa introspeksi, tapi sejauh ini kritikan itu masih bagus ya, masih di dalam. Ya, kita hanya menerima cara berpikirnya dia. Sekali lagi ya, saya nggak berpikir manusianya. Tapi ketika dia berbicara bahwa kamu ngonten mau cari uang, ya itu hakmu untuk bicara. Iya kan? Tapi kalau sejatinya kamu itu tahu sebenarnya tujuan kontenku itu untuk apa, niscaya dia tidak akan mengatakan hal itu. Iya sih. Berarti ketika orang ngomong ke kita, itu dasarnya karena tidak tahu. Lah ya kan sekali kalau lagi orang tidak tahu kan tidak bisa disalahkan. Loh sekali lagi kan anjing menggonggong karena nggak kenal. Loh. Betul. Anjing menggonggong itu karena nggak kenal. Karena yang saya tahu itu anjing yang teriak-teriak itu karena dia tidak pernah tahu. Kalau sudah kenal, pernah makan bareng, ngopi bareng itu nggak akan menggonggong. Tapi ada anjing. Tapi ada kan, kenal bareng, ngopi bareng, nyangkruk bareng, tapi juga gonggong. Ayo. Jangan salah. Tapi itu bukan anjing berarti dia kan nggak gonggong. Iya, itu yang saya katakan, Mas. Sama nih ditabrak. Di mana anjing kalau kenal dia tidak akan menggonggong, apalagi pernah hidup bareng. Kasarannya pernah ngopi bareng, makan bareng itu tidak akan menggonggong. Kenapa? Baunya dia udah tahu, bolo dewe. Nah, tapi sekali lagi seseorang karena bukan anjing makanya dia menggonggong. Makanya menggonggong itu satu. Dan yang kedua, anjing itu tidak akan menggigit tuannya. Kasarannya ngomong, anjing itu tidak akan menggigit seseorang yang memberikan dia makan, yang memberikan dia peluang, yang memberikan dia sesuatu yang baru, dimana membuat dia itu tidak perlu appreciate, tidak perlu berterima kasih, tapi caranya gitu loh, Mas. Loh, ya jangan ngomong kayak lem Alteco tapi kamu sendiri yang golek lenggok gas. Paham nggak maksudku? Jadi jangan cerita dulu kayak lem Alteco sekarang kok pedot ngenes. Jadi tepuk dada tanya selera. Loh, itu loh Mas, enaknya wong ngomong lidah tidak bertulang. Haruskah kita bahas cara berpikirnya yang kita bahas ini? Tidak. Nggak penting banget. Enggak penting banget, enggak penting. Bukan kan kebetulan kita lewat, kan ada anjing gonggong kan enggak? Iya. Paham nggak maksudku? Kita bukan membahas It's okay. bestimu, kita tidak membahas bestimu, Saya sedang saya tidak pernah punya bestie loh ya. Loh, apalagi saya. Lah makanya kita nggak pernah. Cuman kita sering bareng gitu loh. Kalau dibilang bestie nggak juga sih. Guys, saya kan orang dimana bergaul dengan siapapun. Betul. Satu. Terus orang itu saya anggap punya potensi. Ya kan? Memanfaatkan Reki berarti. Enggak. Jadi diperhatikan dulu jangan sorry. Digunting repot. Loro. Oke, seperti ini. Lanjut. Jadi melihat talents, kemudian menyampaikan berkali-kali sosial medianya kena hack. Ya kan? Nah, sebagai seseorang yang menjadi problem solving. Abot iki bahasane.
aku niru Mas Menteri ya. Terus lanjut. Solve the problem. Ya kan kita sodorkan, kita sampaikan. Kasih menu. Kebetulan juga kan saya fokus di hal itu. Kenapa tidak? Ya kan. Kalau toh pun akan ada value-nya, ada nilainya kan bukan buat saya. Ya kan. Kembali lagi dan dijamin dan digaransi tidak ada hack-hack yang nggak jelas. Akhirnya, tapi kan nggak ada hasilnya. Kenapa? Nggak ada hasilnya. Duh, ada. Masa? Tetap ada hasilnya. Tetap ada hasilnya menurut saya. Ada nilainya. Oke. Tapi kan dia gak gelem itu persoalannya kan beda. Berarti awakmu sing memperalat dia. Enggak juga. Aku krungu jarene memperalat. Bukan. Kalau saya memperalat, ya kan. Wong piro kate maido aku. Sekarang saya tanya. Ya kan? Kalah aku. Bukan. Lanjut. Bukan. Jadi kalau saya memanfaatkan orang, mengkadalin orang, emang enek. Aku cek diregani karo wong. Ngobrol dengan dirimu lah. Kalau aku tidak menghargai orang, ya kan? Aku memanfaatkan banyak orang. Cek duwe rai tak aku. Betul. Nama saya, konten saya, nama saya, sosial media saya, semua nama lengkap, guys. Catat itu ya. Nama lengkap sesuai KTP. Ini gara-gara dia kemarin ya. Dulu saya tuh tidak pernah melepas nama Dewa. Kita omongin Mbak, saya tuh tidak pernah melepas nama saya Dewa Yuni. Kenapa saya bilang Dewa Yunia? Karena Yuni Andarwati. Jadi saya singkat Dewa Yunia. Gara-gara dia, karena dia selalu menyombongkan diri depan saya ganti nama asli Yuni Andarwati. Jadi kalau ada orang ngetang nama saya, bisa saya itu menuangkannya dalam pencemaran nama baik. Karena itu nama asli saya. Kemarin saat saya diitik-itik itu atas nama Dewa Yunia, jadi gak iso. Bukan namaku asli dan saya namaku kan nama lengkap. Udah aku lengkap bro, saiki bro. Saiki lengkap. Yuni Andarwati. Ya, jadi makanya kan sekali lagi di mana bahwa kita itu ya kalau kita itu keliru dan salah ya kan minta maaf tuh. Diingat kan? Nah iya, kita minta maaf. Nah, tapi ketika seseorang ataupun orang lain juga menggunakan nama kita tanpa menyampaikan hal yang pas dan yang sesuai, yo piye gitu. Jadi saya cuman ya sudah itu sudah kita anggap selesai. Selesai kita ngomongnya selesai. Gitu. Lah jare ini disenggoli terus. Ya itu kan. Tapi kan nggak ada nama, makanya kan aku bilang. Ya udah ada masalah kalau nggak ada nama. Lah ya berarti kan arah screenshot terus di aku Indro. Iya ya itu biarkan. Itu kan sekali lagi kan asumsinya teman-teman. Iya paling arek mikirnya kayak aku. Padahal dia kan nggak mungkin ngiling aku. Enggak. Iya, kita kan nggak pernah se ekstrim begitu tuh. Oh Kita iya kan sih. nggak kepedean toh. Oh ya enggak. Nah, kita kan juga nggak baperan toh. Nah, kan artis Kan kita siapa? Jauh deh artis kita bukan siapa-siapa. Porsimu itu bukan di pembantu loh, Bro. Aslinya kamu itu salah. Kamu itu tidak bisa menjelaskan tentang pembantuan. Kenapa kamu itu ikut-ikut membahas pembantuan, terserah. Percecean. Alah. Setahu aku kamu juga ada kritikan itu loh. Kamu itu bukan siapa-siapa. Ya nggak ada Bang. Kita terima kritiknya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ketika kita itu bukan pandai besi, kita nggak bisa berbicara tentang besi? Kan nggak begitu juga. Latin kan juga besi toh? Ya. Oke. Jadi kalau aku bukan PMI, ya, terus aku berbicara dengan PMI, itu kekeliruannya di mana? Pertanyaan saya, KJRI wong PMI nggak? Buruh migran nggak? Abot Terus agent saya tanya. Lu kan kita ngurusi. Lu beda no. Kita ngurusi per PMI-an. Nah, terus nek aku dicurhati, ditakoni. Terus aku iso maca buku labor iku tak waca. Tak jelas. Kamu punya ilmunya di dalamnya. Emang aku salah? Loh, enggak. Oh, tidak salah. Iya. Kalau aku membaca secara pemahamanku. Karena kamu punya ilmunya, benar tidak? Karena kamu punya ilmu. Ya. Kita anggap aja bukan ilmunya, wis. Nah, aku nggak konsennya di situ lah. Tapi ketika aku membaca, kan aku punya nalar, punya logika.
Loh, logikamu nggak masuk ke orang lain, Bro, karena Ya itu urusannya dia. Tetapi yang bertanya itu mendapat jawaban atas dan puas. Nah, enough toh. Iya, sekali lagi karena saya tidak suka bersaing dengan kamu, Bro. Lek kamu Kan itu gitu, saya tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun. ngerti, tapi Paham. kamu harus paham alurnya kemana. Saya itu nomor 1. Oh ya sudah. Lah Ada nomor iya. 1 ya sudah. Jadi- Aku nomor jembuk ya. Karena kan beda. I know. Kalau saya menyadari itu saat-saat kamu dan yang lainnya itu melihat screenshotan yang ada itu kayaknya gedek gitu loh. Hah? Kayak gini aja dibahas. Sebenarnya lah giliran kita yang bahas soalnya nggak pernah ketemu ya. Iya. So nggak ketemu jadi Kita nggak pernah saya ini ngomong. gosip nggak apa-apa. Jadi di mana apa ya sesuatu yang nggak perlu dibahas jadinya jadi buah bibir. Ya. Gini, kita tidak membahas apa siapanya. Kita nggak membahas siapanya. Kan kita membahas cara berpikirnya. Betul. Nah, Kalau yang ada 3 orang seperti itu, karena gini lah Mas, tujuannya apa? Membenturkan satu sama lain itu pasti punya tujuan. Seseorang membenturkan satu sama lain itu punya tujuan. Kalau nggak ada tujuan, saya geleng. Enggak, kalau saya gini. Kalau saya menanggapinya dan melihat, ya kan. Jadi ada seseorang yang pernah dirimu bilang bahwa aku itu mau tinggi, tapi aku harus nginjek orang lain. Iya, Nah, krep. lah ya sudah. Bisa nggak kita tinggi tanpa nggak nginjek? Bisa? Nah, Bisa. jadi Bisa, sangat bisa. Nah, Kamu- tapi bagaimana kita tinggi tapi mengangkat yang lain? Nah, itu tujuan kita. Nah, Di mana? sekarang kalau dirimu bilang sama saya deh, aku bikin komunitas, saya tanya, sopo sing bayari? Iya, lungguh di Ngejak emperan. ngumpul, lungguh, belosor, ya kan? Masuk akal juga. Bagi something ya, menurut yang aku bisa, dan itu aku lakukan. Tanpa mengharapkan imbalan. Iya, tapi- Orang dibayar loh. Nah, tapi ketika aku ngelihat, DE iso, DE ngerti, terus tako, dipaidu, Karena kamu bukan levelnya. orang tanya sama aku tak dudukin, ya kan? Hah. Tak tunjukin, ya. Kalau dia terima kan ya syukur, Ilmu kita loh. iya. Tapi ketika ada orang bertanya, tidak dapat jawaban, Karena kamu goblok nggak belajar. dan yang ada dipaidu, ya aku gak nyambung nalarku gitu. Iya juga sih. Gak teko aku. Iya juga sih. Zaman dulu ini yang mau aku tulis status. Zaman dulu aku sekolah nanya sama bapakku PR matematika. Ya kan? Sama bapakku dijawab kayak gini. Yang sekolah bapak apa kamu? Oke. Itu jawaban bapak saya. Oke. Oke. Berjalannya waktu semakin dewasa sampai sekarang aku main YouTube. Pak, main YouTube. Oh iya, ajarin tentang copyright. Ya. Habis tak ajarin, besok tanya, tak jawab lagi. Besok lagi tanya, tak jawab lagi. Ketiga tanya, tak jawab lagi. Keempat tanya sama aku, Pak, sampean pernah nggak inget waktu dulu aku kecil tanya sama sampean pelajaran matematika? Sampean kan jawabannya mesti marah-marah toh, Pak. Sing sekolah sopo? Terus aku, bapakku jadi ketawa. Saya tanya, Pak, sakjane nggak mau jawab itu karena apa sih kok marah-marah? Yo karena aku gak iso. Oke. Aku dapat kesimpulannya. Iya, Jadi enggak ini kan sesuatu yang saya alami loh. Oke. Dan itu bapakku kan. Aku nggak bicara orang lain loh ya. Oke. Jadi kesimpulannya ambil garis tengah ya aja. Seseorang lah ditanyain karo ngamuk-ngamuk, aslinya dia gak iso. Kalau iso kan nggak mungkin. Ya toh. dijawab toh. Ya Ya, dijawab. Lah kemarin sudah upload nih status itu nggak dibaca nih, nggak dilihat nih. Nah, ya aku memang peduli karena statusmu. Gibah itu. Ya, sekali lagi kan saya selalu bilang sama-sama keluar dari mulut kenapa tidak yang baik Nah, itulah aja. gitu loh, Mi. Jadinya Sudahlah. jadi candu. Sudah kayak Miss ini aja lah. Orang telepon diangkat mau nanya apa dijawab kan Iya. selesai. Padahal pertanyaannya sama loh, Mas. Sampai penonton YouTube itu bisa digarisbawahi. Di antara 2000 video sama semua. Kurang lebih sama.
ditipu. Visa, long service, liburan, covid, garangan. Itu aja kok. Ya iya. Tapi kontennya jadi 2.000 lebih karena yang tanya beda. Beda pendidikan, beda background. Paham nggak? Itu loh. Jadi dari pengalaman itu kita petik yang mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Karena pengalaman seseorang itu beda. Dan sekarang itu di YouTube saya itu pengalaman 2.000 orang lebih loh, Mas. 2.300. 2.300 pengalaman. Kelihatan mau 2.600. 2.600. Dan itu saya ngoceh. 2.600. Sekarang aku tanya kan, anak yang bertanya tujuannya golek duit, ya kan? Gelem nggak dia ngomong pengen 2.600? Iya. Kalau dia bisa mau, nggak beda kayak Miss Yuni kok, bener nggak? Betul. Jadi persoalannya karena orang itu Oh, nggak butuh duit. Apa? Nggak butuh duit. Siapa? Dia. Piye guyungnya piye? Dia nggak butuh duit. Nggak butuh duit. Karena gaji saya cukup dari majikan. Si ngutang ini sopo? Ojo buka air. Udah nggak perlu dibahas tentang itunya lah. Oke, yang kita bahas kembali lagi, teman-teman itu banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak paham, ya kan kita mendengarkan. Kehadiran kita lebih berarti. Mereka merasakan. Jadi kenapa nggak kita fokus saja kepada itu gitu? Kepada fokus orang-orang yang dimana ya boleh memerlukan kita. Boleh orang lain bilang dia males, boleh orang dia gak mau belajar. Pertanyaan saya, nek males kok iso lo sampai nang Hongkong Puluhan tahun lagi. Terus nek ditakoki apa mereka orang yang gak mau belajar? Ya tidak, Loh, karena mereka iso sudah lo ya nang Hongkong. Iya. Cuman kan porsinya beda. Makanya logikanya ini lo tolong. Jadi sekali lagi gitu loh. Kita jangan menghakimi. Nah, judgement. Aku ngomong itu. Jadi judgement itu tidak seharusnya dikeluarkan oleh orang-orang yang katanya punya kecerdasan emosional tinggi. Iya sih. Sebenarnya orang kecerdasan pinter karo kecerdasan emosional itu beda loh. Ya. Dan iya. kecerdasan saja tanpa moral tidak bisa jalan. Jadi ini cerdas itu penting, pinter itu penting, moral juga penting. Attitude, etika dan perilaku kita. Yes. Jadi kalau kamu bilang suka-suka saya dong, mulut-mulut saya. Loh, suka-suka orang juga komen jelek pada kamu. Dan ingat, saat kamu ngomen jelek, itu bukan cuma kamu loh. Para netizen ini ngomantem sak keluarga-keluarga barang diuber loh, Mas. Wah, anak sopo to kuwi kok gak kelambian? Bener tidak? Bukan bicara-bicara. Oke. Ya, kalau iya itu memang yang terjadi, tapi saya menganggap ya mungkin mereka tidak benar-benar paham, jadi kita bisa bicaranya sesat pikir. Jadinya gini. Oh, itu sesat jadi pikir. mereka body shaming. Paham nggak? Tapi kalau orang nggak, karena yang terlontar dalam mereka itu sudah kebencian. Dan kebencian itu datangnya pasti merusak. Iya, karena sesuatu yang dibenci itu pasti menghancurkan. Kita kan belajarnya ngaji filsafat. Iya. Atau ya sama ayune atau ya wis gosip ngene iki wis. Jadi kan sebisa mungkin ya jangan ada bencinya. Makanya kan dirimu kan sering gimana cinta, ada apa sayang. Iya, karena mungkin terlahir dari keluarga yang penuh cinta. Jadi background keluarga itu sangat penting sekali loh, Mas. Ya, bisa jadi kalau orang yang sering membenci karena memang waktu dibesarkan dia dengan penuh kebencian, emosi, kemarahan, karena ketidakmampuan dalam hal mungkin ABCD bla 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 bla. Iya juga sih, iya jadi, juga sih. Kita memaklumi saja, kita memaafkan, kita mendoakan, ya kan sekali lagi. Dan kita sudah ngajak bicara baik-baik. Loh, saya SMS loh, Mas, nggak ada loh. Iya, makanya kan nggak ada respon. Kata tuntunan ajaran agama itu kalau melihat sebuah kemungkaran ya kita sebisa mungkin ngajak ngomong, ya Cuk, ngajak rembukan piye. Semampu kita. Nah, nek nggak bisa rembukan ya jangan dipaksakan. Iya, mental soalnya Ya, semua. akhirnya kan kita berdoa dan bertawakal atas dirinya. Iya. Tujuannya bukan buat dia tapi buat kita. Oh iya, iya. Karena kalau kitanya nggak jelas, keluar dari mulut kita juga nggak jelas juga, dan akan berakibat juga pada yang lain, dimana yang orang lain percaya sama kita datangnya jadi
Nggak jelas juga, kan dari buah pikiran kita. Kalau kita menghina dan terus menghina, menjatuhkan, kan jatuhnya nggak jadi apa-apa. Kita yang sama dengan dia. Apa bedanya saya dengan dia? Oh iya. Benar nggak? Iya. Jadi oke, nanti kita tunggu aja. Kita tunggu anak-anak yang rentenir berkedok agent atau agent berkedok rentenir aja. Kita tunggu. Kayaknya sudah mulai sih Mas, karena video saya kan kemarin ada salah satu majikan yang mau nginterminate cacenya karena mencuri itu. Dan saya bilang interminate aja, ntar tak kasih orang baru lah, langsung saya itu dikomenin. Agent kan duit toh. Karena saya kunci itu. Itunya masih saya kunci. Dan mereka berpikir udah di-delete, belum di-delete sih. Saya masih ngunci. Jadi buat teman-teman di luar sana, kita selalu memberikan yang terbaik, mencoba yang baik. Dan satu kata yang Mas Sandro pernah katakan sama saya, waduh, waktu itu kita lagi habis ngaji filsafat ya Maya. Iya, perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakitkan. Iya. Waduh. Kok iling kamu, Miss? Lo yo iling no, Bro. Iling, Bro. Kowe iki memberikan memberikan ilmu, tapi kayak karo hancur-hancurne wong yo gak apik. Gak apik. Kamu memberikan ilmu pada orang lain, tapi kamu menyakiti, gak jadi apa, Bro. Yakin. Jangan bilang itu adalah ilmu menampar. Tidak. Di dalam agama apapun, di filsafat dikatakan tidak ada mengajari dengan kekerasan. Yes, right. Jika kamu mengajari orang dengan kekerasan, saat ini dia lemah, saat dia strong, dia akan menghantam balik kamu. Jadi ini salah satu yang kita dapatkan dari ngaji filsafat kemarin sama Mas Sandro, perkataan yang baik dan pemberian maaf. Waduh, kita udah mencoba. Tersurat itu, Miss. Betul. Tersurat loh ya. Di mana? Tersurat. Ada suratnya itu. Oke, surat apa Mas? Ya, nggak perlu kita tunjukin kan, kita bukan ustadz. Oh iya, bukan porsi kita. Bukan porsi kita. Yang penting ada poinnya di situ dan kita praktekkan. Oke. Ya kan, kitab itu kan ada dan kita nggak harus tahu letak. Di mana? Letaknya di mana. Tetapi nilai itu kita tanamkan dan kita praktekkan. Kita praktekkan. Iya, betul, kita praktekkan. Karena itu saya selalu bilang, saya tidak peduli siapa salah, siapa benar. Dan waktu itu saya minta maaf, tolong hubungin saya. Dan ternyata tidak ada responnya. Masalah malah semakin membabi buta dengan membuat status yang tidak jelas. Dan katanya ini cara dia untuk menampar orang lain. Bagi saya adalah menampar. Apapun alasannya adalah menyakitkan. Jadi sama-sama keluar dari mulut, kenapa tidak yang baik? Dan sama-sama memberi, kenapa tidak yang ikhlas? Kenapa kamu selalu bilang bahwa saya itu siapa? Aku nggak dapat gaji. Kenapa aku harus memberi kamu? Kenapa aku harus mendapatkan dari kamu? Kenapa aku harus menjelaskan sama kamu? Aku nggak untuk gaji. Loh, kalau memang nggak untuk gaji, nomor HP-mu aja didelen di Facebook. Jangan. Ya enggak. Loh. Gini. Itu adalah kalau kita bicara itu kayak sebuah ironi. Maksudnya? Jadi, namanya statement trap. Oh, apalagi itu? Jadi pernyataan yang digunakan untuk menjebak. Loh iya, dia kan membuat statement, habis itu ditelepon dia mau piye maksudnya? Nah, makanya ini yang saya tidak memahami dari cara berpikir. Oke. Ya kan? Jadi tidak bisa masuk ke analogi berpikir kita. Nggak masuk, memang nggak masuk di ajaran kita. Kalau dia melakukan, masalahnya gini, namaku Sandro, ya kan. Kalau butuh apapun silahkan cari saya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Terus, oh ya Mas Sandro ya kemarin. Oh ya aku butuh gini. Oh sorry ya, nggak ada. Aku urusannya sama kamu. Apa urusanku sama kamu? Nah, aku gak boleh bayar ke omonganmu. Nalarmu masuk nggak? Masuk. Nah, di situ. Lah kan pernah bilang toh, coba aja pegang HP-ku. Nomorku. Jadi begitu kita punya rumah, kalau ada keperluan apa silakan main ke rumah. Betul. Nah ibaratnya kayak gitu. Kita monggo. Rumah singgah. Nah ibaratnya silakan ke tempat kita. Begitu dia mau masuk, kita ada di dalam. Muka masam. Woi, ini Mas Sandro. Loh, sampean siapa? Kaget tuh. Sampean rene lapo? Waduh, kaget lah. Jadi analogi itulah yang tidak masuk ke otak kita. Betul. Jadi memberikan peluang orang untuk datang, membuat orang untuk datang agar tersakiti yang ada itu. Ya wis gak jelas ya.
Itu namanya schizofrenia. Opo kuwi meneh? Orang yang bahagia ketika Melihat orang lain menderita. Dan itu bukan kita. Nah, silakan disimpulkan sendiri lah. Ya Kita intinya nggak perlu gitu loh. intinya bene lah. Inilah hidup dan Banyak macamnya. banyak macamnya. Sebenarnya kita tidak berharap seperti ini karena saya selalu bilang dari perbedaan ini kita mencoba menyatukan tapi Ya. ternyata tidak bisa. Tetap tidak bisa karena aliran sesat dan aliran halus, aliran putih, aliran biru. Nggak jelas kita alirannya. Iya sih, kamu aliran apa sih? Nggak jelas. Yang Kira-kira kamu ikut organisasi masuk nggak ya? Enggak ya? Modelnya kayak kamu vokal gitu nggak? Ini Mas Andro nggak akan masuk ya Mbak ya? Dari gaya dan modelnya aja. Wah lu muni kon. Kak Ono ya masuk. Saya berani taruhan. Oke, saya pertaruhkan dia. Organisasi mana yang mau sama dia? Tidak akan. Wes coba masuk wes. Hah? Coba masuk wes organisasi di gelem awakmu. Termasuk aku maksudnya. Termasuk aku. Sekarang untuk apa? Loh, untuk membantu para TKW. Lah sekarang kamu nggak masuk organisasi aja bisa bantu kok. Oh iya. Kasih dia semalas saya mau Mbak Sandro. Aku mending ikut-ikutan aja tuh. Ya wes lah. Angel ya Mbak ya. Ngomong pada mantan gelandangan. Kenapa? Karena kita pernah merasakan sakit, jadi kita mudah sekali ingin membantu. Ya. Karena kita pernah sengsara, karena kita pernah makan bubur seminggu. Jadi Aduh, seminggu. Kalau aku roti yang di 7-Eleven yang segitiga yang gede itu. sing Itu gak tak ada rasanya makan, itu. tak makan 2 hari. Iya. Muka-muka gelandangan karena saya pernah makan bubur Dan- sama gula. Dan saya tidur di depan pintumu loh. Ya, pernah tidur di depan pintu. Saya itu pernah semiskin-miskinnya makan bubur sama gula. Jadi ini kayak apa itu di Indonesia? Sajen. Iya, jadi saya pernah ya. Iya sih. Seminggu Kayak saya makan. brokoan kayak gitu. Karena Senang. tidak punya uang. Bubur. Bukan Ini kayak senang. gula abang di seret. Orang ini gula putih orang di duit. Jadi saya pernah merasakan itu. Kenapa saya selalu bilang kalau ada orang sedih saya itu gampang baper. Ya benar nggak? Kalau Siap. ada orang sedih kita bawaannya pingin kabur dan mencari, ya bantu doa agar saya sama Mas Andro bisa mendirikan rumah Siap. singgah buat kalian. Mohon Dimana mohon doa restunya, dan kalau saya memang sudah tidak diizinkan lagi bekerja di agent, itu malah bisa mengepakkan sayap saya lebih lebar lagi. Dimana kalau ada sesuatu di luar sana saya akan bukan terbang, taparani ingin loh maksudku. Mau terbang, bisa lebih mudah menjangkau teman-teman yang lainnya. Jadi itu aja dari kami berdua. Terima kasih dan kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.